Siap gerak. Berdoa mulai.
oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat cartílago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernafasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Dari video yang ditampilkan, apakah ada yang bertanya? Tidak. Nah, jadi ibu aja yang bertanya.
Fungsinya untuk menyaring udara juga, dia sama. Selanjutnya pada trakea. Trakea, siapa tadi yang melihat pada trakea ini ada terdapat rambut-rambut silia. Fungsinya untuk menyaring kotoran atau udara yang masuk ke sebelum menuju bronkus atau menuju paru-paru. Nah, terakhir yaitu ada pada bronkiolus, yaitu terdapat pada percabangan setelah bronkus. Dia ini juga berfungsi untuk mengantarkan udara menuju alveolus. Nah, setelah alveolus tadi ada yang melihat terdapat alveoli. Alveoli sama alveolus itu sama. Cuman alveoli ini kumpulan dari alveolus. Oke, yang terakhir terdapat paru-paru. Jadi setelah terlakukan difusi, dia ini akan dilanjutkan penegasan itu terhadap paru-paru. Udara akan Nah, jadi di sini Bu ada LKPD, silakan diisi. Kelompoknya kelompok yang udah ada aja atau dibagi lagi? Oke, silakan semuanya duduk 1 sampai 5 kelompok ya. Oke, silakan semuanya duduk per kelompok. Kelompok 1. Iya. Nah, jadi setelah dibagikan LKPD tadi, di sini kan ada petunjuk kerja. Siapa yang mau membacakan? Kelompok 1 mau? Siapin. Oke, silakan. Petunjuk kerja. Petunjuk kerja. 1. Guru menayangkan video sistem pernapasan manusia. Udah ditayangkan kan tadi? Ya. 2. Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok. Oke, Sudah. Oke, kita ganti kelompoknya jadi 4 ya. Ya. 3. Isi nama kelompok, anggota, mata pelajaran, kelas atau semester, hari, tanggal yang tertera pada lembaran kerja. Next. Isi ya teman-teman. Oke. 4. Siswa mengerjakan pertanyaan di LKPD ini, kemudian mempresentasikan jawaban yang diwakili oleh perwakilan setiap kelompok, dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. 5. Siswa menanyakan apa yang baru jelas dari jawaban siswa dan jawaban pertanyaan tersebut bagi yang mempresentasikan jawabannya. Apa itu maksudnya, Bu? Misalnya nanti kan udah ada kelompok yang tampil kan. Nah, jika ada kelompok lain yang mau bertanya kepada kelompok 1 misalnya, jadi nanti kelompok 1 yang akan menjawab. Oke? Oke, Bu. Terakhir, siswa menutup presentasi kelompoknya. Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit cukup? Tidak. Jadi mau berapa? 40. 1 jam pelajaran, oke? Oke, Bu. Oke, bye. Nanti
Oke, jelaskan itu.
This is
Thank you.
dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu nomor 1, penjelasan dari nomor 1. Hidung. Hidung adalah benjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan. Indra penciuman merupakan indra pengecap. Mulut adalah rongga berbentuk oval yang menjadi jalan masuk makanan, minuman, dan udara, dan fungsi untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanan, bahkan berbicara serta bernafas. Laring adalah segmen tulang rawat dari saluran pernapasan yang terletak di bagian anterior leher dan berfungsi bernama laring pada manusia adalah dan untuk melindungi saluran pernapasan bagian bawah agar makanan tidak tersedot ke dalam trakea saat pernapasan. Trakea adalah organ tubuh yang menghubungkan lalina dengan bronkus dan fungsi trakea bukan hanya sebagai jalur masuk dan keluarnya udara. 7. Bronchus adalah saluran udara diameter 0,3 sampai 1 mm dan fungsi bronchus yang utama adalah membantu distribusi udara di paru-paru. Paru-paru adalah satu organ vital dalam pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Alveolus adalah sistem pernapasan manusia yang punya fungsi penting dan fungsi alveolus adalah sebagai tempat tertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. 9. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru yang berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. 2. Sistem pernapasan manusia. Proses masuknya oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang diawali dan hidup laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, paru-paru yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. 3. Mekanisme pernapasan dada. Fase inspirasi. Otot atau tulang rusuk atau musculus intercosthalis external berkontraksi, tulang rusuk terangkat turun ke sisi datar. Lalu paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara luar masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi. Otot antara tulang relaksi, lalu tulang rusuk menurun, lalu paru-paru menyusut, lalu tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, lalu udara keluar dari paru-paru. Mekanisme pernapasan perut. Fase inspirasi. Sikap rongga atau diafragma berkontraksi. Posisi dari melengkung menjadi datar. Paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Lalu udara masuk. Fase ekspirasi. Otot diafragma relaksi. Lalu radiosis dada datar kembali melengkung. Paru-paru menyempit. Tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Baiklah, itu adalah presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, saya siap menerima pertanyaan dari teman-teman sekalian, tapi saya tidak siap menerima bahwa kita akan mantan.